Hai, dengan Bapak Tra di sini teman-teman. Ini adalah video tentang Archons atas permintaan seorang teman. Jadi teman-teman, kalau kita bicara soal Archons, itu kita harus bicara soal Gnostik. Ya, Gnostik adalah suatu aliran. Ya, katakanlah aliran spiritualitas yang dia itu berlawanan dengan agama yang mengontrol bumi, ya. Dan itu kayaknya terjadi dari zaman sebelum Yesus atau yang dikenal dengan Yesua itu mulai dikenal dan mulai diakui oleh gereja yang menganggap diri sebagai satu-satunya institusi yang memperkenankan agama mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, jadi Gnostik itu dia kayak dalam tanda petik heresy, artinya ajaran di luar gereja Katolik yang dinyatakan sesat. Nah, kita mau bicara soal Gnostik dari konsep Archon ya, teman-teman. Jadi, kalau kita bicara Gnostik itu kita harus bicara tentang Tuhan yang menuhankan dirinya sendiri. Wah, ada tuh Tuhan yang menuhankan dirinya sendiri ya. Itu disebutnya Demiurge. Nah, Demiurge ini dia itu mempunyai banyak sekali kaki-kaki tangan. Nah, kita sebutnya Archons ya. Archons ini ada 7 Archons yang dihubungkan dengan 7 planet dan dihubungkan dengan 7 pintu gerbang dalam konteks reinkarnasi. Jadi ini kompleks banget ya. Nah, oke. Kalau kita bicara soal Archons, itu apa sih yang mereka lindungi? Karena mereka disebut penjaga keamanan kosmik, maka mereka mempunyai tugas untuk melindungi sesuatu kan. Yang mereka lindungi adalah yang disebut dunia material. Lalu kita menjadi bagian dari dunia material itu. Ya, nah teman-teman, yang perlu saya kasih tahu bahwa Archons itu adalah istilah dari Gnostik, tapi dia punya banyak nama ya. Jadi ada yang disebut watcher atau penjaga, lalu ada yang disebut guardians, shadow people, the man in black, the grace, Draco, custodian, yang di dalamnya tuh ada Anunnaki, dan ada juga yang sebutan lunar ludi. Jadi banyak banget nama-namanya, tapi apa? Hierarkinya tetap sama. Hierarkinya tetap adalah mereka menyembah Demiurge ini dan mereka memastikan sistem keamanan kosmik tetap terjaga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia tetap ada dalam ilusi dunia materi sehingga tidak ingat kembali asal muasal dari kita semua ya, yang saya sebut entitas itu di sisi lain. Jadi ini konteksnya harus secara utuh, kalau nggak kita nanti salah tafsir ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, kalau kita bicara soal Archons itu kita harus bicara tentang teknologi kubus Saturnus. Mau nggak mau kita mesti bicara soal itu ya. Jadi katakanlah ini adalah teknologi kubus yang kita sebut teknologi kubus Saturnus. Nah, kita membedakannya dengan teknologi lain adalah dia itu mempunyai cincin yang berlawanan dengan jarum jam. Familiar? Oke. Nah, di dalam konteks ini Archons itu bekerja, berfungsi. Apa sih fungsi Archons? Ya, fungsi Archons adalah dia memastikan sistem kubus Saturnus ini tetap berfungsi. Ya, nah, teman-teman, kita bicara dulu soal apa sih bedanya Archons sama manusia. Jadi Archons ini adalah entitas yang dia itu tidak bisa menjadi kreator. Nah, beda sama kita manusia.
manusia itu entitas juga, tetapi kita bisa menjadi kreator dan kita adalah kreator, ya. Kemudian yang membedakan arkon sama kita adalah kita itu berasal dari sebuah realita, dikatakanlah di sini ya, suatu realita yang Baba sebut sebagai sisi lain, atau bahasa spiritualitas era barunya disebut sumber, sang sumber ya. Tapi Baba pakainya sisi lain atau sang sumber. Nah, kita semua adalah entitas. Entitas itu adalah satu kesatuan, keutuhan yang dia itu sifatnya sangat fisik. Dia itu abadi, kira-kira di usia 30-an. Dia itu infinite ya. Jadi dia itu individual, independent, infinite, intelligent, powerful. Ya. Jadi di sisi lain, semua yang bukan NPC ya, itu adalah entitas yang mereka itu sama dan sederajat. Jadi mereka itu sama dan sederajat, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah ya. Lalu entitas-entitas ini memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen, bereksplorasi, berekspansi ya, untuk tahu. Banyak banget yang adalah sisi-sisi dari setiap entitas. Nah, setiap entitas ini memakai yang disebut meat suit. Lucu ya. Meat suit itu adalah baju kulitnya. Jadi ada yang bersifat seperti manusia kita ya, ada yang bersifat seperti singa, ada singa berkaki ular yang disebut demiurge itu. Ada banyak entitas yang dia itu boleh memilih meat suitnya, baju dagingnya, untuk menyesuaikan dengan frekuensi masing-masing. Intinya itu aja dulu. Nah, lalu ada seorang entitas yang memutuskan untuk bermain di realita kita. Entitas itu kita beri nama Saturnus. Ya, jadi kita beri nama Saturnus. Nah, lalu kita di sini, entah Anda, entah saya, kita juga entitas utuh yang berasal dari sisi lain, yang tidak terbagi-bagi, tidak terpecah-pecah, tidak retak. Kita nyaman dengan chaos, kita juga nyaman dengan keteraturan, dan kita tidak terbatas. Kita bermain juga di permainan ini. Nah, teman-teman, jadi konteksnya seperti itu ya. Nah, di dalam konteks Saturnus ini, si entitas yang bernama Saturnus, dia tetap ada di sisi lain. Jadi dia hanya menjadi pengamat, observer, sama seperti entitas asli kita itu ada di sisi lain. Kalau istilah spiritual era barunya adalah jiwa kita tetap ada di sini. Ya, tapi Bapak nggak mau pakai kata jiwa karena nanti Bapak lihat dengan konsep jiwa raga, raga jiwa, dan lain-lain. Jadi Bapak bilang ini entitas, lalu bermain di sini. Nah, si Saturnus ini dia itu mempunyai konsep ya, dia mempunyai konsep bahwa kalau misalnya di sini kita adalah individual, independent, infinite, intelligent, powerful entitas, maka di permainan ini kita akan menjadi seseorang yang sifatnya itu limited, terbatas. Lalu kalau di sini semuanya sama dan sebangun, semuanya sederajat, maka di sini harus ada hierarki. Kalau di sini itu setiap orang bisa menjadi diri sendiri, mengekspresikan, menciptakan apapun juga, maka di sini itu dikontrol. Ya, lalu kalau di sini itu kita hidup dengan dua hal, yaitu cinta tanpa syarat dan kebebasan tanpa batas. Ya, maka di sini kita menjadi seorang yang penuh dengan ketakutan, fear based, ya, berdasarkan ketakutan.
Oke, sekarang kita kembali lagi ke Gnostik teman-teman ya, karena ini konteksnya Gnostik aja dulu, supaya kita nggak terlalu bingung, karena nanti ada Babilonia, ada Mesir, ada Sumeria, kita ke Gnostik. Nah, di Gnostik itu diceritakan bahwa ada entitas di sini itu yang namanya Sophia. Oke, ada entitas yang namanya Sophia. Ingat, Sophia sama kita, sama Saturnus, sama orang yang kita yakini bukan NPC itu sama, nggak beda. Ya, jadi kalau istilah agama itu semua adalah Tuhan untuk dirinya masing-masing. Nah, Sophia ini dia apa ya? Dia tuh kayak dalam tanda petik melakukan sebuah ekspresi expanding yang akhirnya menghasilkan demiurge. Nah, demiurge ini dia itu adalah produk Sophia yang dalam tanda petik korslet, ya, karena ternyata demiurge dia tidak bermain sesuai dengan permainan sisi lain. Dia memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan, dia tuh Tuhan yang iri hati, cemburu, suka balas dendam, dia nggak mau orang lain jadi Tuhan dan lain-lain. Ya, nah demiurge ini lalu dia itu memakai permainan si Saturnus ini, ya, karena demiurge kan dia bukan entitas dari sisi lain, tapi dia adalah ciptaan dari si Sophia ini. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk memakai sistem permainannya Saturnus, yaitu di limited hierarchy control fish base, lalu dia menuhankan dirinya sendiri. Nah, ini di dalam perjanjian lama ya, itu disebutnya adalah apa sih istilahnya tuh di 10 perintah Allah ya, aku adalah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, itu si demiurge tuh ya, yang dia punya nama lain kayak Yahweh, terus nama-nama lain lah gitu. Nah, dia lalu memainkan si sistem Saturnus ini. Nah, sekarang kita ke arkonsnya ya. Jadi arkonsnya adalah kaki tangannya demiurge yang adalah 7 ya, sesuai dengan jumlah dari planet-planet yang ada ya. Itu yang memastikan sistem ini berlangsung, berjalan sesuai dengan keinginan si Saturnus ini. Nah, dia mempergunakan teknologi namanya teknologi kubus hitam. Nah, teknologi kubus hitam itu dia itu kita kenal sebagai planet Saturnus, walaupun dia sebenarnya nggak secara fisik dengan batu-batu dan dengan apa yang dikatakan oleh para ilmuwan, tapi dia itu lebih bersifat frekuensi. Ya, dia bersifat frekuensi. Namanya frekuensi Saturnus. Nah, para arkons itu bertugas memastikan bahwa frekuensi Saturnus ini yang menjadi patokan, yang sifatnya adalah limited, terbatas, hierarki, kontrol, dan fear base. Nah, sekarang si arkon-arkon ini dia itu bisa kita kenal dengan sebutan planet-planet. Jadi dari misalnya Merkurius, Venus, lalu ada Mars, Jupiter, lalu Saturnus sendiri. Saturnus sebagai planet ke-6. 5, 4, 3, 2. Ini matahari di sini ya. 1. Lalu yang terakhir adalah apa nih? Saturnus, Uranus ya. Di sini ada bulan. Sini dia pakai kata bulan. Oke ya. Nah, setiap planet-planet ini itu bukan planet, itu sebenarnya itu adalah kumpulan frekuensi. Itu memastikan selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh demiurge ini ya, demiurge ini. Nah, jadi si Saturnus ini dia itu kayak master gamenya. Dia tetap berada di luar, tapi dia punya konteks permainannya. Nah, kenapa ini penting? Karena individual-individual yang independen ini ketika masuk ke sini, mereka harus mengalami keterbatasan, mereka harus mengalami hierarki, mereka harus mengalami kontrol, mereka harus mengalami ketakutan untuk punya pengalaman dan mencapai suatu kebijaksanaan tentang itu. Nah, oke teman-teman.
Sekarang kita melihat apa itu kelebihan para archons ya. Oke, nih kelebihan para archons itu adalah mereka itu nggak bisa mencipta, tetapi mereka itu bisa mencontek. Mereka itu disebut mimikri atau mencontek, atau mereka itu hanya mengopi doang ya. Nah, mereka itu bisa mengkombinasikan atau bisa mendistorsi pola-pola yang sudah ada, tapi mereka nggak bisa menjadi kreator asli ya. Nah, mereka itu sebenarnya sentience yang diprogram untuk membuat untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Nah, karena itu mereka berbeda dengan manusia, karena mereka nggak punya jiwa, mereka nggak bisa berevolusi secara berpengalaman. Ya, mereka nggak bisa makan apel mereka sendirilah gitu ya. Nah, mereka itu diperkuat ya oleh frekuensi manusia. Mereka itu diperkuat dengan frekuensi emosi manusia. Artinya apa? Baterai mereka adalah emosi manusia. Nah, lalu kalau kita sudah tahu ini, maka sekarang kita tahu bagaimana mereka membuat spike besar-besaran, mereka membuat dualitas negatif lawan positif. Mereka nggak peduli orang baik atau orang jahat, yang penting frekuensi energi itu menjadi baterai bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mereka itu menganggap bumi sebagai farm yang bisa dipanen. Jadi mereka itu menganggap bumi itu sebagai pertanian yang bisa dipanen. Apa yang dipanen? Yang dipanen adalah energi, karena energi adalah mereka memanen emosi ya teman-teman. Kenapa? Karena emosi itu adalah energy in motion. Mereka memanen seperti itu. Nah, mereka tuh yang benar-benar nggak punya kehendak bebas. Mereka tuh benar-benar hanya menyembah si Demiurge ini. Sementara teknologi Saturn itu ya, teknologi Saturn yang dikuasai oleh Demiurge itu, dia itu semakin hari semakin berkembang, semakin besar, semakin berekspansi dan lain-lain. Nah, apalagi ya yang penting. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bilang, oh kalau gitu saya nggak tahu dong ada archons. Saya nggak kenal archons. Hidup saya nggak dikuasai oleh archon. Jangan salah. Di dalam agama Muslim itu ada yang dikenal sebagai jin. Jin itu archons. Ya, jadi jin itu dia entitas yang menghamba pada sesuatu yang bukan sumber, yang berasal dari sisi lain. Mereka itu menghamba Tuhan, dan Tuhannya adalah ciptaan dari si Demiurge ini atau si Demiurge itu sendiri. Nah, dia udah ada jauh sebelum peradaban terjadi. Jadi teknologi Saturnus ini dia jauh sebelum Babilonia, Sumeria, Mesir, Yunani, apalagi sekarang Romawi hanya diganti dengan Vatikan itu mereka jauh banget. Nah, gimana cara kerja mereka? Sederhana aja. Jadi mereka itu memakai berbagai macam bidang ya. Ini berbagai macam bidang untuk mengontrol kita. Oke teman-teman, jadi tujuan mereka adalah memanen energi kita. Ya, mereka tujuannya memanen energi kita. Jadi katakanlah ini adalah kubu Saturnus, lalu ini ada ringnya yang adalah frekuensi ya untuk menarik apapun yang bisa mereka panen. Ya, misalnya kita salah satunya apa ya? Emosi. Mereka tuh memanen emosi. Ya, mereka memanen emosi. Misalnya nih ada istilah daily commuter. Teman-teman bayangkan ya kalau kita memakai transportasi entah publik atau personal, lalu kita harus melewati jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang padat, macet. Itu emosi bermain di situ. Nah, mereka suka banget ya. Bukan berarti sebenarnya
mereka tuh punya banyak sekali fasilitas untuk menciptakan jalan-jalan, kereta-kereta bawah tanah, subways, dan lain-lain. Tapi mereka enggak. Mereka memastikan selalu macet di kota-kota sehingga mereka bisa memanen energi. Ada lagi yang disebut media massa. Kita udah tahu ya, media massa itu semuanya tuh tentang konfliktual antara takut, ya takut ini, takut itu, demo, perang, skandal, dan lain-lain. Itu semua itu menguras emosi. Nah, itu kerjaan para arkon tuh. Di balik layar mereka yang memastikan itu terjadi. Lalu ada yang disebut human histories, misalnya tuh dari sejarah-sejarah kita lihat bahwa sebenarnya banyak sekali peradaban-peradaban yang seperti Gnostik yang tahu bahwa kita ada dalam suatu kontrol Demiurge, kontrol Saturnus, tapi mereka biasanya sistem keamanan kosmik dalam hal ini para arkons itu langsung mereka melakukan manuver-manuver untuk membunuh mereka, untuk menenggelamkan mereka dan memastikan sistem kontrol yang dipakai adalah sistem Saturnus itu ya. Lalu misalnya pendidikan. Nah, pendidikan itu teman-teman bayangkan ya, anak-anak dipaksa dari pagi sampai sore, dibuat mereka begitu percaya pada data-data dari luar diri dan mereka sampai nggak tahu bahwa itu adalah data-data yang tidak sesuai dengan dalam diri dan lain-lain. Itu adalah emosi. Bayangkan dia dipanen setiap hari, ya ada emosi-emosi. Lalu ada lagi misalnya spiritual tradition ya. Spiritual tradition tuh kayak misalnya ada spiritual secara baru, lalu mereka misalnya memakai meditasi rame-rame. Nah, meditasinya kalau dalam sistem yang berhubungan dengan frekuensi Saturnus itu berarti memang diciptakan untuk dipanen. Ya, makanya harus hati-hati dengan tradisi-tradisi entah religius, spiritual, kosmologi dan lain-lain, karena dia itu bagian dari frekuensi kubus ini ya. Lalu apalagi nih yang saya tulis ya, waktu ya, waktu. Jadi artificial time itu dia itu yang adalah cara memanen yang paling efektif, karena kita kayak diburu-buru waktu ya, jam 7, jam 8, jam 10, lalu ritual bulan ini, lalu udah itu ada perayaan-perayaan tertentu dan lain-lain. Jadi kita tuh selalu memfokuskan diri di luar sesuai dengan kalender dari para arkons ini ya, kalender para arkons ini. Nah, yang menciptakan kalender di bumi ini pasti anak buahnya arkons melalui misalnya grup-grup kayak Freemason, Kabal, semua yang menjadi kaki tangan agen-agen dari si arkons ini ya teman-teman ya. Jadi ada lagi nih, ada misalnya konsep kenapa ya kita tuh yang benar-benar harus memfokuskan diri pada kebangunan spiritual pribadi. Semuanya difokuskan pada pribadi, inner healing pribadi, lalu nanti ada pencerahan pribadi dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya tujuannya itu adalah kita tidak masuk pada kesadaran realita penjara kosmik ini. Ya, kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya adalah bagian dari panen kosmik dan kita dijaga oleh satpam kosmik yang memastikan kita selalu ada di jalur yang mereka pasti mereka jaga, mereka tentukan gitu, para arkon sini ya. Oke, jadi teman-teman, kabar baiknya apa sih? Kabar baiknya itu ada yang disebut bridges. Jadi kabar baiknya gitu bahwa dari waktu ke waktu itu ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang menyadari bahwa kita semua ada dalam penjara waktu arkons dan kita dalam dalam kontrol Demiurge dan kita nggak tahu karena kita nggak diajar. Tapi beberapa dari waktu ke waktu beberapa orang connect itu. Nah, yang dilakukan oleh arkons atau para penjaga kosmik itulah adalah mereka itu memastikan supaya semua orang selalu masuk dalam sistem mereka. Nah,
sistem mereka itu semakin lama semakin canggih ya dari waktu ke waktu. Misalnya pada zaman Babilonia itu dibuat konteks seperti pintu-pintu gerbang ya yang mengontrol semua orang untuk tetap ada di benteng-benteng yang dijaga oleh pintu-pintu gerbang itu. Nah, yang menjaga pintu gerbangnya ya para arkons. Lalu pada zaman Mesir itu dibuat kayak labirin, ya labirin yang melingkar-melingkar nggak jelas dan dijaga oleh para arkon. Lalu mereka punya para ulama, para imam-imam yang ada di piramid-piramid itu sebagai penjaga kosmik, gitu ya. Nah, lalu pada zaman sekarang itu lebih canggih lagi. Si arkonnya udah nggak usah kerja keras lagi. Karena apa? Karena kita pada saat kita tidak tahu bahwa kita ada dalam sistem security kosmik yang dikontrol oleh arkons yang menyembah demiurge itu, maka kita sendiri itu akhirnya itu menjadi dalam tanda petik arkons itu sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya mereka ya kita katakanlah mereka lah ya, mereka yang begitu tunduk pada kubus-kubus ya, ini katakanlah ini ada kubusnya, katakanlah kubus agama gitu ya. Nah, kubus agama, religi lah ya biar keren. Lalu di sini ada batas-batas yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, ritual tertentu, lalu ada pola-pola yang benar-benar adalah sistem sistem dari para arkon. Nah, lalu kalau misalnya kita benar-benar masuk ke dalam sistem kubus mereka, kubus ini, ya kubus yang diciptakan ini, dan kita lupa bahwa di dalam diri kita itu ada cahaya api, dan kita nggak tahu ada cahaya api, maka para arkons ini nggak usah lagi setiap kali ngontrol kita melalui para imam-imamnya, melalui sistem pengadilan, melalui sistem pemerintahan, melalui media massa. Kita yang menjadi sistem keamanan itu sendiri, ya melalui apa? Melalui rasa bersalah, melalui rasa malu, melalui benci dan lain-lain. Kita menjadi pengawal itu sendiri. Apakah ada baiknya? Ada sebenarnya. Itu nanti di video berikutnya ya, kalau saya akan melakukannya. Jadi segala sesuatu tuh ada harapan sih. Ketika saya mempelajari ini, saya tuh bingung ini gimana ini ya. Lalu pertanyaan pertama saya, kok saya ngerasa hidup saya tuh kayak nggak dibimbing sama siapa-siapa ya. Karena kalau misalnya saya membuat jiwa tidak menjadi bagian dari ini, lalu karena jiwa saya nanti kan katanya tuh mau dipanen dalam konteks teknologi reinkarnasi, lalu gimana gitu. Nah lalu ternyata diingatkan oleh Gnostik bahwa yang bisa mengalahkan sistem ini adalah cahaya di dalam diri kita. Makanya kita harus sering-sering bilang I am flame atau fire itu. Jadi mengingatkan kita akan flame ini. Lalu gimana cara melawan arkon? Kita mengatakan bahwa I am sovereign. Artinya saya berkedaulatan. Atau I am authority. Saya adalah otoritas saya sendiri, ya. Nah, jadi teman-teman, arkons itu adalah apa? Adalah bagian dari permainan ini. Dan dia bukan sesuatu yang sangat-sangat powerful karena dia nggak bisa mencipta, dia hanya bisa meniru. Tapi memang mereka udah bekerja selama ribuan tahun sehingga mereka itu benar-benar sudah menyempurnakan sistem mereka. Satu-satunya kunci ya untuk bisa menghadapi arkon adalah kita harus tahu sistem ini. Kita harus tahu bahwa kita berada dalam penjara Saturnus dan kita adalah terpidana di situ. Lalu kadang-kadang kita menjadi penjaga si penjara ini, kalau kita sebut penjara. Tapi ingat, kita berasal dari sisi lain, dan di sisi lain itu kita itu utuh, tidak terbatas, nggak ada hierarki di sana, nggak ada kontrol, nggak ada ketakutan, dan kita itu individual, independent, infinite, intelligent, powerful,
entitas ya, atau God lah, kalau istilahnya Tuhan ya Tuhan gitu. Oke, terakhir ya, apa yang membedakan kita dengan demiurge? Kalau kita sama-sama Tuhan dan setiap orang adalah Tuhan, maka kita adalah Tuhan untuk diri kita sendiri. Kita nggak menuhankan diri kita untuk orang lain. Nah, sementara si demiurge itu dalam sistem permainan ini, itu dia menuhankan dirinya sendiri. Apakah dia buruk? Enggak juga, teman-teman. Kenapa? Karena si penciptanya, si Saturnus yang ada di sisi lain ini, dia itu tidak memilih positif atau negatif. Dia itu tidak bermain di dualitas, tapi dia hanya mengamati arena permainan yang diciptakan. Nah, kita masuk ke sini, kita mengalami semuanya, lalu kita nggak bisa kabur karena sistem keamanan kosmik para arkon nggak membuat kita kabur, tetapi kita bisa menembus atau jadi bridges dengan cara remembering apa? Remembering siapa kita di sisi lain. Lalu kita recognizing apa? Bahwa kita itu adalah limitless, tidak terbatas. Kita powerful, ya. Kita itu berasal dari sisi lain. Itu yang paling penting. Maka yang diperlukan adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah dasar utama dari aliran Gnostik. Dengan pengetahuan ini, kita adalah Gnostik, kita tahu sistem permainannya di sini, sehingga apa? Kita tidak lagi menjadi korban. Begitu deh. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah bertanya. Ini namanya siapa nih? Udah saya tulis tapi saya lupa. Bentar, siapa yang nanya ya? Kalau nggak salah tuh namanya Adi Pangarso 6929. Ya, Adi Pangarso 6929. Makasih ya udah bertanya. Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Oke, teman-teman, sebenarnya itu ini exciting banget. Kenapa? Karena walaupun channel saya kecil, tapi kalau teman-teman menyimak satu video ke video lain dari waktu ke waktu, nanti dalam konteks remembering itu lebih mudah ya. Dalam konteks recognizing itu lebih mudah, lalu kita tahu bahwa kita itu tahu. Rahayu Kinasih.